Halo Sobat Kandang, balik lagi bersama saya, Babang Tuil. Hari ini, Babang Tuil mau ngajak Sobat Kandang sekalian untuk belajar mengenai manajemen pemeliharaan pada domba di Young Farmer Farm. Nah, manajemen pemeliharaan pada domba ini dibagi beberapa bagian nih Sobat Kandang. Ada manajemen pakan, manajemen recording, manajemen kesehatan, dan juga manajemen pada domba ketika pemeliharaan berlangsung. Nah, kira-kira manajemen pemeliharaan pada domba-domba di Young Farmer Farm itu seperti apa sih? Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut dan lebih detail, Babang Tuil mau ngingetin jangan lupa untuk like, comment, subscribe, serta share konten-konten yang ada di Young Farmer Farm ke Sobat Kandang lainnya. Nah, pasti Sobat Kandang udah gak sabar banget kan pengen lihat-lihat nih domba-domba di Young Farmer Farm dan bagaimana sih manajemen pemeliharaannya. Oke, kalau begitu langsung aja kita lihat, let's go! Kenapa sih harus di-manage? Nah, jadi setiap usaha atau suatu kegiatan kita harus memanagenya agar tercapai target-target sesuai yang kita inginkan nih. Agar baik, agar sukses dan juga berhasil. Nah, begitu pula dengan pemeliharaan pada domba. Yang mana domba ini merupakan makhluk hidup. Kita harus memanage secara pemeliharaannya, pakannya, terus juga recording, serta pemeliharaan ketika dia hidup sampai dia nanti terpotong atau dijual. Nah, maka dari itu perlu adanya manajemen pada domba. Nah, seperti yang Babang Tuil udah sebut ini bahwa manajemen pemeliharaan pada domba itu ada manajemen pakan, manajemen recording, manajemen kesehatan, dan juga manajemen ketika fase pemeliharaan. Nah, pasti Sobat Kandang udah penasaran banget. Oke, maka dari itu kita bahas aja satu persatu. Let's go! Oke, sekarang kita lagi ada di gudang pakan Young Farmer Farm. Bisa dilihat nih, ini semua di belakang ada stok-stok pakan. Ada silase, ada konsentrat, ada ampas tahu, dan lain-lain. Nah, kenapa sih kita harus memanage pakan? Karena pakan itu harus selalu tersedia. Jangan sampai domba tidak makan nih sehari. Maka dari itu kita harus memanagenya dengan memperhitungkan kira-kira pakan ini akan cukup untuk beberapa hari ke depan dan juga kapan sih kita harus ngebuat pakan yang baru. Nah, di Young Farmer Farm kita menggunakan pakan silase, di mana silase ini dulunya bertujuan untuk mengawetkan pakan dan dibuka ketika musim sulit hijauan. Tapi untuk sekarang di peternakan modern, silase digunakan agar pakan bisa termanage, agar kuantitasnya tersedia, kualitasnya juga baik gitu. Nah, maka dari itu kita menggunakan pakan silase, yang mana kita bisa memperkirakan nih dari satu karung silo dengan kapasitas 1 ton, 800 kilo sampai 1 ton ini bisa digunakan sekitar 5-7 hari untuk 150 ekor domba. Nah, ketika kita membuat nih dalam satu waktu pembuatan silase terus membuat beberapa ton, itu kira-kira kita harus perkirakan nih apakah cukup untuk 1 bulan, 2 bulan, atau berapa bulan. Nah, ketika sudah mau habis, kita harus mulai membuat lagi sampai menunggu waktu fermentasi. Nah, waktu fermentasi dari silase ini biasanya sekitar 10-14 hari. Selama waktu fermentasi itu, kita juga harus memastikan bahwa silase untuk dibuka lagi itu ada nih tersedia sampai nanti panen silase yang baru. Oke, sekarang mari ikutin Babang Tuil untuk ngasih pakan pada domba. Nah, pemberian pakan di Young Farmer Farm ini dilakukan 4 kali dalam sehari. Yang mana kita mulai memberi pakan jam 6 pagi, yaitu pemberian pakan silase.
Lalu jam 8 pagi kita memberi pakan konsentrat. Nah, nanti ketika sore jam 3 kita memberi pakan silase lagi, dan ketika 5.30 atau setengah 6 kita memberi pakan konsentrat kembali. Hal yang harus diperhatikan juga nih, bahwa pemberian pakan pada jam-jam tertentu tersebut harus konsisten. Misal kita membiasakan pemberian jam 6 pagi, selalu harus jam 6 pagi. Terus misal jam 8 harus terus jam 8, 4 kali sehari harus 4 kali. Kenapa? Karena domba itu kalau misalnya kita rubah-rubah nih jamnya atau pemberian pakannya, akan membuat domba harus penyesuaian lagi, dan makannya kurang gitu. Sementara kalau misalnya kita tepat pada waktunya dan sesuai dengan SOP, domba itu udah apal nih jam-jam makan dia, apal nih ketika dia lapar jam berapa dan harus makan gitu. Makanya ini bisa mengoptimalkan pertumbuhan bobot badan pada domba. Sebelum memberikan pakan, kita juga harus menghitungnya nih dengan hitungan pakan. Kita menggunakan hitungan pakan berdasarkan bahan keringnya. Jadi lebih terukur nih nutrisi pada domba itu. Setiap dombanya butuh berapa kilo sih per harinya, butuh perbandingan berapa sih konsentrat dan juga hijauannya. Oke. Nah, kalau yang bertanya-tanya nih, kira-kira pemberian konsentrat itu wajib atau enggak sih? Jawabannya nggak apa-apa kalau nggak dikasih, karena konsentrat itu pakan tambahan. Konsentrat ini merupakan campuran beberapa pakan yang biasanya kadar proteinnya tinggi. Nah, kadar protein tinggi ini digunakan untuk memaksimalkan bobot badan. Tapi yang paling penting itu pemberian hijauan, baik itu hijauan segar atau hijauan fermentasi. Jadi kalau konsentrat itu tidak wajib, tapi itu sangat baik untuk meningkatkan pertumbuhan bobot badan. Yang wajib itu hijauan, baik itu hijauan segar maupun hijauan fermentasi. Setelah tadi kita bahas soal pakan, ada yang nggak kalah penting juga nih, yaitu manajemen pemberian air minum, yang mana air minum ini harus diberikan secara ad libitum atau selalu tersedia. Kenapa? Karena domba itu kebutuhan air minumnya 2 kali lipat daripada kebutuhan pakannya. Jadi ketika dia makan, dia harus minum. Apalagi kalau misalnya kita ngasih pakan konsentrat yang kering, karena pakan konsentrat ini mudah seret nih kepada domba, dan air bisa mengoptimalkan nafsu makan serta pertumbuhan bobot badannya juga. Nah, selain itu kita juga harus mengganti air minum domba secara rutin, minimal 2 kali sehari ketika pagi dan juga sore. Nah, oke, sekarang kita lihat Babang Tuil pemberian air minum di Young Farmer Farm. Nah, jadi di Young Farmer Farm ini sistem pemberian air minumnya udah otomatis. Ketika habis, ketika kotor kita kuras, lalu sudah bersih nih dielap, bak minumnya kita isi lagi dengan air yang baru sampai penuh, lalu matikan. Jadi air minum akan selalu tersedia secara ad libitum dan juga bersih. Selanjutnya, recording. Apa sih recording? Jadi recording itu segala kegiatan yang berkaitan dengan identifikasi, pencatatan hal-hal yang berkaitan dengan data-data domba. Contohnya data reproduksi, data kelahiran, data domba masuk, data sapi, dan juga data bobot domba serta data-data lainnya. Nah, ini tuh untuk apa sih kegiatan recording ini? Jadi kegiatan recording ini memudahkan kita untuk pengidentifikasian agar hal-hal yang diperlukan nih seperti pencatatan, terus juga berkaitan dengan identifikasi dan identitas domba itu dapat rekam secara jelas dalam bentuk baik online maupun offline. Nah, kalau online-nya kita pastinya menggunakan spreadsheet, Excel, Word. Kalau misalnya untuk offline kita menggunakan catatan manual. Kenapa perlu juga nih pencatatan offline? Untuk memudahkan anak kandang melihat identitas domba. Jadi selain kita dari laptop nih, kita juga punya catatannya secara tertulis. Nah, recording ini juga penting sebagai bahan evaluasi kita nih. Contohnya untuk mengevaluasi pertumbuhan bobot badan. Ketika di bulan ini pertumbuhan bobot badannya sekian, dan ketika bulan depan apakah meningkat atau tidak. Kalau misalnya tidak meningkat perlu evaluasi. Kalau misalnya meningkat tentunya harus kita pertahankan dan tingkatkan tentunya. Nah, jadi recording juga penting untuk kegiatan evaluasi produksi, reproduksi, serta kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan domba. Nah, sekarang kita jelasin nih satu-satu data apa aja sih yang berkaitan dengan produksi pada domba.
Pertama, data masuk kandang. Ketika domba, apalagi untuk domba-domba pembibitan nih, kita harus tahu kapan sih domba tersebut masuk kandang kawin, kapan domba tersebut masuk kandang melahirkan, kapan juga domba tersebut masuk kandang sapi gitu, atau anaknya sudah disapi. Hal ini tentunya penting untuk memprediksi kapan sih domba bisa lahir, kapan domba harus dikawinkan lagi, dan kapan domba harus disapi. Selain itu, kalau misalnya yang berkaitan dengan pengemukan, kita juga bisa tahu nih, kira-kira domba ini tuh sudah berapa lama sih di kandang, apakah masih optimal untuk dipelihara atau malah sudah harus diafkir atau dijual, baik dipotong maupun dijual hidup gitu. Lalu ada data timbang. Yang jelas data timbang ini digunakan untuk evaluasi bobot badan, biasanya berkaitan dengan pengemukan. Kalau misalnya bulan ini kita timbang berapa dan bulan depan apakah terjadi penaikan atau tidak. Nah, ketika tidak, tentunya apakah harus diafkir ataukah harus dievaluasi dari segi pakan dan lainnya. Oke, selanjutnya manajemen kesehatan. Nah, kenapa sih manajemen kesehatan itu penting? Karena kita harus memastikan bahwa domba selalu dalam keadaan sehat agar tidak merugikan nih ketika dia terkena penyakit atau bahkan mati. Karena ketika domba sudah kena penyakit atau mati, itu tentunya bisa menjadi kerugian bagi kita. Jadi sebagai makhluk hidup, domba juga harus diperhatikan nih kesehatannya. Nah, kira-kira ada apa aja sih yang harus diperhatikan dalam manajemen kesehatan? Pertama, tentunya manajemen kesehatan pada tempat tinggal domba atau kandang dan juga alas kandang serta lingkungannya. Lalu yang kedua ada manajemen kesehatan domba ketika domba datang. Dan yang ketiga, manajemen pemeliharaan domba ketika fase pemeliharaan dan bagaimana ketika dia terkena penyakit. Nah, kita bahas satu-satu. Pertama, dari manajemen kandang atau tempat domba dipelihara. Kita harus pastikan kandang dalam keadaan bersih. Kita sapu, kita cuci juga sebelum dombanya datang nih. Lalu jangan lupa untuk semprot disinfektan. Nah, setelah siap, alas kandang juga dipastikan aman, juga dinding kandang aman, tidak membahayakan, baru kita masuk ke manajemen ketika domba akan masuk kandang. Nah, tentunya kita harus memastikan nih kendaraan yang membawa domba itu steril, tidak membawa kuman penyakit. Kita semprot disinfektan lagi, lalu kita cek satu-satu nih dombanya apakah ada yang berpotensi penyakit, apakah ada yang luka dalam perjalanan. Kalau misalnya ada yang berpotensi penyakit dan juga luka, kita pindahkan ke kandang karantina. Nah, lalu setelah semuanya siap, domba dipastikan aman, masuk ke kandang sesuai dengan bobotnya, sesuai dengan jenis kelamin juga, dan sesuai dengan tujuan pemeliharaannya. Lalu setiap hari kita cek kesehatannya ketika setelah memberi pakan, ketika controlling, apakah ada domba-domba yang nafsu makannya kurang, terlihat lesu, lemas, atau misalnya terlihat beberapa penyakit yang kelihatan jelas nih, ada yang berbeda gitu. Nah, lalu kita lakukan treatment dengan pemberian obat. Nah, di sini ada beberapa obat yang biasa diberikan nih, yaitu ini Scott Emulsion atau minyak ikan, yang mana ini berguna untuk nafsu makan dan juga multivitamin pada domba nih, agar ketika domba yang baru datang atau misalnya domba-domba kontes nih selalu fit dan juga nafsu makannya meningkat. Lalu ada Limoxin spray. Limoxin spray ini merupakan obat spray untuk luka. Jadi kalau misalnya domba kelihatan luka nih di bagian kaki karena perjalanan, atau misalnya di bagian mulut karena orf atau infeksi luka lain-lainnya, kita harus disemprotkan Limoxin spray ini, karena ini juga sebagai antibiotik gitu, agar kuman penyakit tidak menyebar dan juga parasit tidak nempel. Lalu juga ada ini obat cacing. Obat cacing ini penting diberikan setiap bulan, dan ketika domba datang harus 3 hari setelahnya lah diberikan obat cacing, yang mana obat cacing ini diberikan secara oral atau melalui mulut. Selanjutnya ada butasal. Kalau butasal ini untuk penyakit-penyakit ketika dia demam atau misalnya infeksi atau terkena, biasanya PMK waktu itu kita harus menggunakan butasal nih. Lalu ada Limoxin. Limoxin atau antibiotik ini juga wajib diberikan ketika domba datang dan ketika domba terkena penyakit, salah satunya demam kayak gitu. Selanjutnya ada yang gak kalah penting, yaitu vitamin Introvit B Complex, yang mana
ini harus diberikan setiap bulan minimal. Dan ketika domba datang, tentunya untuk menjaga kesehatan domba, nafsu makan, dan juga agar domba tidak lemas gitu. Selanjutnya ada Super Tetra. Super Tetra ini digunakan untuk obat mata. Jadi buat domba-domba yang terkena pink ini, matanya belekan atau matanya bahkan ada yang berubah warna jadi abu, kita harus menggunakan Super Tetra. Bisa diterapkan setiap hari sampai domba sembuh. Nah, ini juga ada jarum suntiknya serta suntikannya, yang mana kita menggunakan jarum suntik yang pendek dan juga kuat ini karena domba tenaganya kuat agar tidak mudah potong. Kalau misalnya kita pakai jarum suntik biasa itu dikhawatirkan mudah melengkung dan juga potong takutnya. Nah, itu tentang manajemen kesehatan. Jadi manajemen kesehatan ini penting untuk diperhatikan agar menghindari kerugian bagi kita dan juga domba bisa dipastikan aman, utuh, sehat. Oke, selanjutnya Babang Tuil mau ngebahas soal manajemen pemeliharaan pada domba. Nah, manajemen pemeliharaan pada domba ini mencakup manajemen memandikan, terus juga mencukur bulu, serta potong kuku. Nah, ini salah satunya ada Indo yang kita rawat nih dengan rapi, bersih, juga kelihatan sehat. Indo ini baru beres dimandikan, yang mana memandikan ini berguna untuk menjaga kebersihan domba. Kita juga harus memastikan domba ini selalu dalam keadaan bersih, tidak kotor agar tidak terkena penyakit kulit. Nah, memandikan domba ini minimal 1 bulan sekali. Lalu setelah memandikan biasanya kita cukur karena domba ini cepat juga panjang bulunya. Biasanya 1 bulan juga udah panjang gitu. Agar kelihatan nih apakah domba tersebut terkena penyakit kulit atau apa, maka kita harus mencukurnya agar domba nyaman dan juga nafsu makannya meningkat serta mempengaruhi pertumbuhan bobot badannya. Selanjutnya potong kuku. Jelas potong kuku ini penting karena apabila kuku domba kepanjangan itu akan membuat tidak nyaman dan berpotensi pada penyakit kaki X dan juga O karena telapak yang tidak rata. Jadi kita juga harus memotong kuku. Nah, memotong kuku ini biasanya dilakukan setelah memandikan dan juga mencukur bulu sekalian gitu. Oke, begitulah tadi serba-serbi mengenai manajemen pemeliharaan pada domba khususnya di Young Farmer Farm. Ternyata kompleks banget ya bahasanya. Banyak nih ranah-ranahnya dan juga cara-caranya. Tapi hal yang harus Sobat Kandang sadari bahwa manajemen pemeliharaan merupakan inti dari segalanya, merupakan dasar untuk mencapai target dan juga kesuksesan dalam pemeliharaan pada domba. Jadi harus diperhatikan dengan baik karena ketika nanti udah jalan gak sesusah itu kok. Jadi aman-aman aja. Makanya harus tetap kita perhatikan untuk target yang baik dan juga sukses pemeliharaannya. Oke, Babang Tuil tadi udah ngebahas soal manajemen pemeliharaan. Selanjutnya konten kita mau apa lagi nih? Jangan lupa untuk komen ya. Kita pasti bakal bahas di konten-konten selanjutnya. Nah, Babang Tuil mau pamit undur diri. Terima kasih banyak buat Sobat Kandang yang udah nemenin Babang Tuil hari ini. Terima kasih, tapi jangan lupa untuk like, comment, subscribe, serta share konten-konten yang ada di Young Farmer Farm ke Sobat Kandang lainnya. Maju terus peternak Indonesia, bangga menjadi peternak Indonesia. Bye.